Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahasa Indonesia, sehat semangat luar biasa. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Kita berjumpa kembali di video pembelajaran bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari mengenai teks anekdot. Pernahkah kalian mengalami peristiwa lucu atau mendengar cerita lucu? Nah, saya akan memberikan sebuah contoh cerita yang berjudul Kursi yang Membuat Lupa. Di suatu siang, ada dua anak yang sedang bercanda di bawah pohon yang rindang. Anissa, Din, kita main tebak-tebakan yuk. Kursi apa yang membuat orang lupa ingatan? Dini, kursi goyang. Orang yang duduk di atas kursi goyang akan mengantuk dan tertidur. Saat tidur, orang kan lupa. Anissa, meskipun lucu tapi jawabanmu salah. Dini, kursi apa ya? Anissa, jawabannya adalah kursi pejabat. Dini, loh kok begitu? Anissa, jelaslah, coba kamu ingat, sebelum duduk di kursinya, banyak caleg yang menjanjikan macam-macam agar masyarakat memilih mereka. Tapi setelah merasakan kursinya, sekejap saja bisa hilang ingatan dengan janji-janjinya. Dini, oh iya betul juga ya. Nah, cerita yang telah kalian simak tadi merupakan jenis dari teks anekdot. Pengertian dari teks anekdot yaitu teks yang berbentuk cerita yang di dalamnya terdapat humor serta kritik. Karena berisi kritik, anekdot sering bersumber dari kisah serta tokoh yang terkenal. Sebelum kita membahas mengenai struktur, perbedaan antara teks lucu dengan teks anekdot yaitu jika teks atau cerita lucu hanya sekedar memberikan hiburan agar orang tertawa. Namun, jika teks anekdot tidak hanya memberikan sebuah hiburan, namun juga di dalamnya terdapat suatu pesan atau kritik yang ingin disampaikan kepada khalayak. Baik, mari kita lanjutkan pada struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot yang pertama yaitu abstraksi. 2. Orientasi. 3. Krisis. 4. Reaksi. Dan kelima yaitu kode. Apa itu abstraksi? Abstraksi merupakan bagian pendahuluan anekdot yang berisi gambaran umum tentang isi suatu teks. Kemudian orientasi, yaitu bagian yang menunjukkan awal kejadian cerita atau latar belakang bagaimana peristiwa itu terjadi. Jadi di dalam bagian orientasi ini sudah ada pengenalan mengenai latar cerita dan siapa saja tokoh yang akan diceritakan. Struktur yang ketiga yaitu krisis. Bagian ini merupakan inti cerita karena terdapat kekonyolan yang menggelitik ataupun bersifat humor dan memiliki maksud tertentu. Jadi tidak hanya memberikan sebuah cerita atau hiburan saja ya, namun si penulis atau pemberi cerita juga ingin memberikan suatu pesan tertentu kepada pembaca. Selanjutnya yaitu reaksi. Reaksi merupakan tanggapan atau respon atas krisis yang dinyatakan sebelumnya. Dan yang terakhir yaitu kode. Kode ini merupakan bagian penutup atau kesimpulan sebagai penanda berakhirnya cerita.
terdapat persetujuan komentar ataupun penjelasan terhadap maksud dari cerita yang dipaparkan sebelumnya. Nah, bagaimana anak-anak? Kalian sudah paham? Mari kita lanjutkan di bagian unsur kebahasaan teks anekdot. Unsur kebahasaan yang sering muncul di dalam teks anekdot yaitu yang pertama, kalimat yang menunjukkan masa lalu. 2. Kalimat retorik. 3. Konjungsi atau kata hubung. 4. Kalimat perintah. 5. Kata kerja aksi. Dan yang keenam yaitu kalimat seru. Penjelasan yang pertama, unsur kebahasaan teks anekdot yaitu kalimat yang menyatakan masa lalu. Kalimat ini berisi peristiwa yang telah dilakukan oleh seseorang, ditandai dengan adanya adverbia aspek seperti kata pernah, sudah, atau telah, dan penggunaan kata keterangan waktu. Perhatikan contoh berikut. 2 hari yang lalu, Akila mengerjakan soal bahasa Indonesia. Di dalam kalimat tersebut, terdapat penanda yang menyatakan masa lalu yaitu adanya penggunaan keterangan waktu. Ditandai dengan adanya huruf yang diberi tanda warna merah. Contoh yang lainnya yaitu, ia telah mengerjakan tugas dengan baik. Kalimat tersebut merupakan contoh kalimat yang menyatakan masa lalu karena ditandai dengan adanya adverbia aspek yaitu telah, yang menjelaskan bahwa kegiatan itu telah dilakukan. Unsur kebahasaan selanjutnya yaitu kalimat retorik. Kalimat retorik merupakan kalimat pertanyaan yang sebenarnya tidak membutuhkan jawaban. Nah, biasanya jawaban atau maksud penanya sudah terdapat di dalam kalimat tersebut. Perhatikan contoh ini. Untuk apa kita berperang? Bukankah sebaiknya kita berdamai? Unsur kebahasaan yang ketiga yaitu konjungsi atau kata hubung. Konjungsi atau kata hubung ini merupakan kata yang menghubungkan, baik itu menghubungkan kata, frasa, klausa, ataupun kalimat. Contoh, Devi senang menulis puisi dan membaca novel. Di dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi yaitu dan. Selanjutnya, Roshid mengambil formulir pendaftaran, kemudian membayar biayanya di bank. Nah, di dalam kalimat tersebut terdapat konjungsi yaitu kemudian. Selanjutnya yang keempat yaitu kalimat perintah. Kalimat perintah berisi kalimat yang merupakan perintah seseorang agar orang yang diperintah melakukan sesuatu yang diinginkan. Contoh, simak video pembelajaran ini dengan saksama. Selanjutnya, kata kerja aksi. Kata kerja aksi merupakan kata kerja yang menunjukkan suatu tindakan melakukan sesuatu. Contoh, Luvita membaca novel Bumi Manusia. Kata membaca merupakan kata kerja aksi karena menjelaskan mengenai tindakan yang dilakukan oleh subjek. Unsur kebahasaan yang terakhir yaitu kalimat seru. Kalimat seru ini menunjukkan ungkapan perasaan seseorang, misalnya kagum, kaget, senang, ataupun kesal. Contoh, aduh, kakiku terinjak paku. Nah, di sini ada ungkapan perasaan seseorang yaitu kaget. Contoh yang lainnya yaitu, wah, indah sekali pemandangan ini. Di dalam kalimat ini
terdapat contoh kalimat seru yaitu kekaguman. Nah, ingat anak-anak bahwa antara kalimat perintah dengan kalimat seru itu berbeda ya. Jika kalimat perintah itu berarti memerintahkan seseorang agar melakukan sesuatu yang kita inginkan. Jika kalimat seru merupakan ungkapan perasaan seseorang. Demikian video pembelajaran kali ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran selanjutnya. Salam bahasa Indonesia, sehat semangat luar biasa. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.